Shalom. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau bersuka bagi kemuliaan nama Tuhan. Boleh salam kiri kanan depan belakangnya. Katakan selamat beribadah. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Yes, haleluya. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sukacita surga memenuhi kita. Haleluya. Semangat. Semangat. Kurang semangat. Semangat. Antusias. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, saya dan Anda dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Di bawah kepak sayapmu Tuhan. Haleluya. Katakan, aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan. Kita bentangkan tangan kita ya, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bapak Ibu, engkau dan saya punya masalah, betul? Tapi kita semua taruh di bawah kaki Tuhan. Kita taruh di naungan sayap Tuhan. Tuhan akan membawa kita tinggi dan semakin tinggi. Amin. Amin. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak, di bawah terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Semua tangannya kita begini yuk. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali. Kami percaya Tuhan, amin. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja. Di bawah kepak sayapmu, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja.
penyertaan Tuhan nyata atas setiap kita, amin. Kita ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan Yesus yang melimpah dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka hati kita untuk lawatan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jamah setiap kami. Tuhan, kami haus akan Engkau. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami kagum akan setiap karya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas, tak terduga
dalam hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, haleluya. Jalanmu, Kau yang kupercaya di selalu musim hidup. Mari sembah Dia, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, ajaib-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu. Sama-sama kita mengangkat tangan, kita katakan, kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Berikan bagi Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saya undang untuk duduk kembali. Saya undang untuk duduk kembali. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita untuk kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari kita buka suara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang dilimpahkan kepada kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini Tuhan tetap menjaga kami. Kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kami. Dan kami bersyukur untuk saat ini dan hari-hari ke depan. Engkau tetap adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, kuduskanlah kami ya Tuhan.
biarlah ketika kami datang kepada Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami, Engkau dapat menerima doa-doa ini. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita berdoa untuk para pemimpin bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa Indonesia, mulai dari tingkatan pemerintahan yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Kami juga berdoa bagi para wakil rakyat, baik di DPR, MPR maupun DPRD, agar setiap pemimpin dan wakil rakyat boleh dapat mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Bersyukur Tuhan untuk berbagai perhelatan yang boleh dapat dilaksanakan dengan baik. Semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami juga tetap berdoa untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bangsa ini. Biarlah bangsa Indonesia dapat lebih sejahtera dan dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bapa, dunia boleh berguncang. Begitu banyak hal terjadi. Tetapi kami percaya bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Kami bersyukur Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, supaya kami boleh dengan bijaksana menjalani kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi. Kiranya mereka boleh tetap dapat melayani Tuhan dengan dilandaskan pada rasa takut, gentar, dan hormat akan Tuhan. Berdoa pimpinan Tuhan bagi mereka Tuhan, berikan mereka hikmat dan kekuatan, agar setiap hamba-hamba Tuhan, mulai dari ketua sinode, ketua BPD, dan para gembala gereja lokal, juga ibu gembala kami Tuhan, dan segenap pelayan Tuhan dapat melaksanakan kehendak Tuhan di dalam pelayanan dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada setiap anak-anak Tuhan. Berdoa terkhusus untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa-daerah terpencil dan daerah-daerah konflik. Kiranya mereka tetap dapat kuat di dalam Tuhan dan tetap berada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang menyembuhkan, Engkaulah Allah yang menopang, Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Berkati juga Tuhan setiap dana yang dibutuhkan untuk anak-anak Tuhan boleh dapat kembali sehat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini berbeban berat, memiliki pergumulan. Berikan kepada mereka Tuhan terobosan dalam rohani mereka, dalam pekerjaan, studi, dan usaha mereka Tuhan. Kiranya Tuhan yang membukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat GBI Gading Serpong, agar anak-anak Tuhan dapat menjadi terang dan garam, menjadi teladan iman yang baik bagi keluarga, lingkungan, dan bangsa. Apapun situasi maupun kesulitan dan kondisi yang dihadapi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program gereja yang saat ini sedang dijalankan, untuk doa Selasa, night worship, doa Sabtu pagi, dan juga intim dengan Allah. Kiranya semua boleh dapat berjalan terus dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Biarlah melalui segala fasilitas yang Tuhan berikan, Nama-Mu lebih dimuliakan lagi. Lebih banyak orang yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur atas berkat Tuhan, sehingga program MSK dapat dijalankan dengan baik. Kiranya dengan pimpinan Tuhan, setiap anak-anak Tuhan dapat terus bertumbuh dan menjadi berkat di dalam setiap fungsi hidup yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk berbagai program pelayanan yang akan kami kerjakan ke depan. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga semua pelayanan yang kami bawakan dan persembahkan kepada Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sekali lagi, hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami memberikan persembahan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami kembalikan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mau persembahan, kita yang memberi kepada Tuhan, katakan amin. Kusorakan haleluya. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku.
lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewat, sebab Engkau sertaku, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa Yesus. Angkat tanganmu, angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Bapak Ibu, kita akan ada donor darah hari Minggu tanggal 1 Oktober, selesai ibadah jam 12 sampai jam 2 siang di tempat ini. Semangat untuk donor darah, amin. Haleluya. Mari kita daftar. Daftarnya boleh ke saya, boleh ke Cici Priski yang main keyboard. Oke, kita akan mengikuti salah satu turnamen yang diadakan oleh GBI Petamburan, gereja pusat kita, yaitu Mesa Cup. Siapa di sini yang main? Boleh tepuk tangan dulu? Iya, yang di depan ini juga main ya. Ya, Bapak Ibu boleh dukung di dalam doa supaya kita boleh bermain secara sehat ya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan ada 26 tahun anniversary GBI Gading Serpong. Siapa yang bersuka cita? Haleluya. Haleluya. Tanggal 24 September, hari Minggu di tempat ini jam 4 sore. Sama-sama kita rayakan gereja kita untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi gereja kita selama 26 tahun ini. Oke, dan nanti ada acara tukar kado Bapak Ibu. Minimal 26.000 sesuai dengan umur kita di tempat ini ya. Umur GBI GS 26.000, oke? Oke.
Nah ini yang berulang tahun nanti akan didoakan oleh Mother ya, setelah firman Tuhan. Ada pengumuman lagi? Oke. Mari Bapak Ibu, kita mau bersorak lagi bagi Tuhan. Kita mau bersorak lagi bagi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Laskar Kristus. Laskar Kristus, amin. Amin. Ada kuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur terkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita mau katakan nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Yes, amin. Kami bersyukur untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tenanglah hati kami jika kami berserta dengan Engkau Tuhan. Jika penyertaan Engkau ada beserta dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap
Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan pemimpin langkahku di setiap saat, dan kerja. Tetap ku rasa tangan Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian kami boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Bila sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berbicaralah bagi kami. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Kami butuh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mengubah kehidupan kami, sehingga dari sehari ke sehari hidup kami terus menerus diperbaharui dan kami berkenan di hadapan Tuhan. Berbicaralah bagi kami siap diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Hari ini tema kita itu tentang penyertaan Allah. Seringkali dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, kita mudah sekali mengucap, ya, tapi sulit untuk melakukan. Ada begitu banyak tantangan, godaan, cobaan yang menghadang ketika kita belajar untuk melayani Tuhan, belajar untuk mengiring Tuhan. Malah ada beberapa anak-anak Tuhan itu sampai bilang, aduh, saya sangat kecewa mengiring Tuhan. Sampai membuat pengakuan yang mengejutkan seperti itu. Karena apa? Karena rupanya ketika dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, justru masalah, kesulitan itu terus-menerus dia hadapi. Bicara tentang penyertaan Allah, itu juga berbicara bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang memulai pelayanan dengan sangat baik, tetapi mengakhirinya
dengan sangat buruk. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena tahta. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena pasangan hidup. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena dia hanya melihat masalah dan masalah dalam hidupnya. Dan tidak ada orang-orang di sekitarnya yang peduli dengan dia. Sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Karena mereka merasa tidak sanggup menghadapi semua tantangan. Tantangan berupa penolakan, tantangan berupa permusuhan, tantangan berupa penganiayaan, karena dia bersaksi tentang Tuhan. Bapak Ibu, kata penyertaan itu, kata dasarnya serta yang berarti ikut atau turut. Penyertaan berarti proses, cara, atau perbuatan menyertai atau menyertakan. Jadi di situ kita melibatkan Tuhan. Ya, nanti kita akan lihat penyertaan Allah itu kaitannya dengan hal-hal yang luar biasa, termasuk mujizat di dalamnya ya. Kita mau belajar hari ini tentang penyertaan Allah, itu kita ambil di kitab Daniel, kita akan loncat-loncat ya. Daniel pasal 3, ayat yang pertama, kemudian ayat yang kelima, keenam, terus kita loncat ke ayat 16, 17, dan 18. Saya baca untuk Bapak Ibu. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat 5, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis puji-pujian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. 6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kita lari ke ayat 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Loncat ke ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah pemuda-pemuda Israel yang mengalami pembuangan pada saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Jadi Raja Nebukadnezar itu luar biasa ya, dia mempunyai strategi yang hebat ya. Dia merekrut orang-orang pilihan di tempat di mana dia menang dalam peperangan, termasuk ketika dia menaklukkan Yerusalem. Ya, jadi ini orang-orang pilihan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang pilihan. Dia adalah keturunan raja-raja, keturunan bangsawan. Mereka diajar, setelah itu disortir demikian, dibawa ke Babel. Di sana mereka diajar ilmu pengetahuan. Ya, mutakhir pada saat itu dibentuk karakternya sedemikian rupa, kemudian dicuci otaknya. Dicuci otaknya. Bahkan mereka sangat diistimewakan Bapak Ibu. Saking istimewanya mereka bahkan diberi makanan yang sama dengan santapan raja.
Bahkan untuk mempercepat ya, melebur mereka ke dalam masyarakat Babel, Raja Nebukadnezar itu mengubah nama orang-orang buangan itu, ya, termasuk Daniel. Daniel itu artinya Allah hakimku diganti menjadi Belsazar. Bel atau Marduk adalah kepala dari para dewa Babel. Diganti namanya menjadi dewa-dewa Babel. Demikian juga Hanaya. Hanaya itu artinya Allah menunjukkan rahmatnya. Itu diganti menjadi Sadrak. Ya, itu juga nama dewa, dewa bulan. Kemudian Misael. Misael itu artinya seseorang yang menyukai Tuhan, pelindung dan pembawa rezeki, itu diganti menjadi Mesak. Mesak atau tamu raja itu nama dari dewa Babel. Kemudian Azaria. Azaria itu artinya Allah menolong, itu diganti menjadi Abednego. Hamba Nego atau Nebo atau Nabu, itu dewa pembelajaran dan tulisan. Semua diganti menjadi nama-nama dewa Babel. Maksudnya supaya betul orang-orang yang terpilih ini mereka bisa menyatu dengan budaya Babel saat itu. Ya. Bagaimana hasilnya? Ini hebatnya nih. Bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Daniel dan kawan-kawannya. Sekalipun mereka mendapat kehidupan yang bagus, yang enak, masa depan cerah, tapi yang namanya di negeri orang, mereka tahu diri ya. Daniel tetap memilih, Daniel dan teman-temannya tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Nah, ini yang hebat. Salah satu kehebatan Daniel dan kawan-kawan, mereka memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menghidupi firman Tuhan. Ya. Mereka menolak makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan halal atau haram sesuai dengan hukum Taurat pada saat itu. Daniel dan kawan-kawan sadar bahwa dimanapun dia berada, dia tetap anak Tuhan. Ini luar biasa ini. Kalau kita baca di Daniel 1 ayat 8, mereka berketetapan hati. Bicara penyertaan Tuhan, itu selalu kaitannya bagaimana kita setia melakukan apa yang Tuhan mau. Apakah kita tetap berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Kalau Tuhan larang, kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh minum ini, itu dilakukan. Daniel, Sadrak dan Abednego berketetapan hati. Ya, mari kita sama-sama melihat bukti dari iman seorang Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, ini luar biasa nih. Haruskah kita beriman yang berbeda dengan yang lain? Kita memiliki iman yang ekstrim, kira-kira seperti itu. Kalau saya setuju. Untuk hal-hal yang esensi kita harus ekstrim, termasuk berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Ya, saya coba menyoroti dua kasus utama. Yang pertama, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas dan itu menuntut untuk disembah. Yang kedua, Sadrak, Mesak dan Abednego itu menolak untuk menyembah patung emas itu, sekalipun ada konsekuensinya. Ya. Mengapa Nebukadnezar begitu marah? Ketika mendengar ada orang yang menolak untuk menyembah patung yang dia buat itu. Ya, padahal ketiga orang itu, Sadrak, Mesak dan Abednego itu adalah orang-orang yang dekat dengan raja. Karena mereka adalah pejabat-pejabat. Mestinya mereka menuruti apa yang menjadi keinginan raja. Ya.
Jadi secara jabatan mereka dekat dengan raja. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita baca di Daniel 3 ayat 14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Jadi raja tidak langsung memerintahkan. Begitu mendengar bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar nggak langsung tangkap mereka dan mereka langsung dijebloskan ke perapian yang menyala-nyala karena konsekuensinya seperti itu. Ya, tetapi meminta konfirmasi kepada ketiga pemuda tersebut. Karena ini berkaitan dengan tujuan politis raja ya. Raja ingin untuk memperkokoh kerajaannya dengan cara menyatukan semua negara yang di bawah kerajaan itu dengan satu agama. Ya, ketika disuruh menyembah semua harus ikut menyembah. Dan karena itu berkaitan dengan wibawa raja. Sehingga dia harus berani menghukum orang yang menentang perintahnya. Menentang titahnya. Apa konsekuensi yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak dan Abednego? Secara sosial mereka siap, ya, harus siap menghadapi tekanan dari orang-orang sekitar yang memilih untuk menyembah patung buatan raja itu secara sosial. Kemudian secara psikologis, mereka harus siap untuk tidak punya jabatan, iya, bahkan mungkin berakhir sebagai budak. Itu konsekuensinya karena menolak menyembah patung itu. Kemudian secara fisik, nah ini lebih dahsyat lagi, mereka harus siap menghadapi siksaan yang berat bahkan kematian sebagai konsekuensi menolak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi semua resiko itu dapat mereka abaikan karena mereka memiliki keyakinan akan penyertaan Tuhan. Kalau kita baca di Daniel 3 ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Mereka mempunyai keyakinan bahwa Allah menyertai mereka. Ini luar biasa Bapak Ibu. Yang hebatnya lagi, mereka memiliki komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan pun juga harus memiliki komitmen rupanya. Ya, dalam ungkapan yang ekstrim mereka katakan begini, sekalipun Allah tidak menolong. Kalau kita baca di Daniel 3 ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini luar biasa ya. Mengapa mereka sampai kuat seperti itu? Itu tadi di awal saya bilang, mereka adalah pemuda-pemuda yang mengetahui benar bahwa Allah mereka adalah Allah yang berkuasa. Sekalipun mereka adalah orang-orang buangan, mereka hidup di negeri orang, ya, mereka yang pertama mereka tetap berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Nah ini, walaupun itu hanya sebatas makanan dan minuman. Bicara berketetapan hati, berarti mereka itu adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang memang berkomitmen, berpegang teguh, percaya penuh kepada firman dan janji Tuhan. Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Pada saat itu konsekuensinya apa?
ya, konsekuensinya juga mati. Karena berarti Daniel dan teman-temannya itu sudah berani melawan titah dari raja. Padahal raja bilang, kamu makan santapan raja, minum santapan raja. Tetapi mereka tidak mau menajiskan diri. Oh, ini hebat. Berani untuk mengambil resiko itu. Ya. Jadi menajiskan diri, menajiskan itu kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani itu gaal, itu artinya berhubungan dengan darah atau persembahan najis. Ini tidak sesuai atau dilarang Taurat untuk memakan makanan yang ada darah atau yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Mereka tidak mau menajiskan diri. Yang kedua, Daniel dan teman-temannya yakin akan pertolongan Tuhan. Tadi sudah disinggung di Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Hanya orang yang berketetapan hati, yang setia kepada Tuhan, yang yakin akan pertolongan Tuhan. Hanya orang yang berketetapan hati, yang setia dan dia percaya dengan janji Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita masih memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik? Ya. Hari-hari ini bahaya loh. Kita kalau buka di YouTube itu kadang-kadang suka muncul gambar-gambar yang lucu-lucu. Ya, entah itu gambar porno, entah itu judi online, entah itu apa gitu. Ya, hati-hati. Ya. Kemudian juga ada muncul apa tuh? Pinjol, pinjaman online, mudah. Itu ada aja itu. Ya. Hari-hari ini luar biasa. Yang ketiga, Daniel dan kawan-kawan memiliki komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Nah, ini memang harus memiliki komitmen yang kuat. Ya, di Daniel 3 ayat 18 tadi saya sudah singgung, tetapi seandainya tidak hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi jika kita mau menjadi saksi Kristus, mau menyaksikan iman kita, mau Tuhan dipermuliakan, kita tidak mesti harus seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, baru kita mau beriman, tapi harus dimulai dari komitmen untuk tetap setia, ya, untuk tetap setia. Lakukan aja apa yang bisa kita lakukan, ya, nggak selalu manis, tetapi setia. Gitu ya. Kemarin kayak tehnya Cindy, tehnya manis banget. Tapi Om Epi bilang yang penting setia. Anjay katanya. Dalam ungkapan yang ekstrim, Sadrak, Mesak, dan Abednego menyatakan bahwa jika Tuhan tidak menolong, ya, jika seandainya tidak, maka kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Jadi kehidupan yang beriman itu harus dalam situasi apapun. Nah, kita belajar untuk itu. Dalam situasi apapun. Ya. Dalam masalah apapun. Kita harus yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Dan waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Karena percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. Dan jika tidak pun juga kita harus tetap setia. Nah ini jadi pengalaman hidup saya juga ya. Dalam beberapa minggu ini jadi perenungan saya Bapak Ibu.
menjaga orang sakit, merawat orang sakit itu kan dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ya, saya harus berjuang untuk itu. Saya belajar untuk tetap dalam kondisi apapun, ya, si saya sakit ya saya harus jaga dia. Itu kadang ada aja godaan yang membuat saya bisa marah. Ya, ternyata memang penelitian juga, itu penelitian saya juga sih, bahwa orang yang mendampingi itu sebetulnya dia juga sakit Bapak Ibu. Sakit secara psikis, secara psikologi. Karena yang dampingin orang sakit itu dia yang tahu obat apa yang harus diminum, jam berapa harus diminum, treatment apa, makanan dan minuman apa yang boleh dimakan dan diminum, makanan apa atau minuman apa yang boleh dimakan dan diminum. Belum jadwal mandinya. Bagaimana kalau dia kalau pup, segala macam. Luar biasa itu pergumulan Bapak Ibu. Betul, sampai saya bilang gini sama Tuhan dalam doa-doa saya. Tuhan, ini saya udah mulai gak kuat ini. Aduh, betul, saya mulai gak kuat tuh. Karena di sisi lain saya juga harus bekerja. Ya, pagi saya harus beresin semua, istri saya harus saya tinggal, saya harus mengajar. Jam 4 saya udah berangkat, hampir tuh 2 minggu. Jebol juga Bapak Ibu, badan saya gak enak nih. Sampai hari Kamis minggu lalu, saya sampai di sekolah, pure saya tuh di klinik dan saya gak bangun-bangun Bapak Ibu. Karena badan saya gak enak banget. Tapi di masa-masa itu Tuhan ingatkan saya terus bahwa setia itu proses. Justru dia mengingatkan, sudah berapa lama sih engkau melayani Tuhan? Masa dengan hal yang seperti ini engkau meninggalkan Tuhan dan tidak bisa mengucap syukur? Dirubah Bapak Ibu, cara berpikir saya dirubah. Tuhan itu baik. Saya baca firman, saya memuji Tuhan, Tuhan ingatkan kembali. Ayo kembali. Ya ini bagian dari hidupmu, kalau jalan ini semua. Dan itu adalah bagian dari komitmen saya terhadap istri saya. Karena bagi saya, ya, istri saya adalah bagian dari hidup saya. Saya harus menjaga dia, apapun yang terjadi. Karena saya nggak mau mengandalkan anak-anak saya. Anak-anak saya memiliki kehidupan sendiri. Saya berprinsip nanti di hari tua saya, ya saya harus bersama dengan istri saya. Seperti itu. Ya, mungkin ini klise ya. Jadi Bapak Ibu, saya belajar untuk praktekkan itu. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Pernikahan bagi saya seperti itu. Oke. Akibat dari iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka selamat dengan cara yang ajaib. Di Daniel 3 ayat 27 mengatakan begini, dan para wakil rakyat, para penguasa, para bupati, para menteri, raja datang berkumpul, mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Jadi mereka bukan hanya selamat dari api, tetapi bau terbakar pun tidak pada mereka. Luar biasa ya. Kemudian yang kedua, akibat dari
penyertaan Tuhan terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, satu orang kafir mengaku kekuasaan Allah. Siapa itu? Raja Nebukadnezar, Bapak Ibu. Daniel 3 ayat 28 mengatakan begini, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ini menjadi kesaksian. Nebukadnezar tidak hanya melihat tapi juga mengakui bahwa Allah Israel yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu berkuasa. Yang ketiga, apa akibat penyertaan Allah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego? Allah dimuliakan dan oleh segenap suku-suku bangsa. Daniel 3 ayat 29 mengatakan begini, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ini menjadi kesaksian. Tapi apakah selalu begitu ketika kita mengiring Tuhan? Kejadian-kejadian yang spektakuler, karena kadang kita berpikir bahwa ketika Tuhan menyertai kita, ya, kita akan mengalami mujizat demi mujizat, dan kita berpikir bahwa mujizat-mujizat itu adalah hal-hal yang spektakuler, padahal itu salah, Bapak Ibu. Ya, kita akan belajar satu lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, kisah seorang pegawai istana, bagaimana anaknya yang hampir mati itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita diselamatkan, ya, kita harus memahami ini supaya kita memuliakan Tuhan. Ketika kita diberkati, supaya kita memuliakan Tuhan. Ketika kita diberi anugerah oleh Tuhan, itu supaya apa? Supaya kita memuliakan Tuhan. Inilah cara pandang Alkitabiah yang benar yang harus kita miliki sebagai orang yang hidup di dalam Injil Kristus. Kalau kita baca di Yohanes 4 ayat yang ke-46 sampai 47 mengatakan begini. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. 47, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Jarak antara Kapernaum dan Kana sekitar 38 km. Jadi menurut Google Map butuh 8 jam untuk jalan kaki dari Kapernaum ke Kana. Bapak Ibu, secara geografis Kapernaum itu terletak 183 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan Kana terletak 274 meter di atas permukaan laut. Itu sama saja dengan mendaki gunung. Bayangkan 8 jam berjalan kaki dengan medan mendaki, ya, itu hanya seseorang yang sangat-sangat butuh sesuatu yang mampu melakukan itu. Dan itu dilakukan oleh pegawai istana. Karena dia butuh bertemu dengan Tuhan. Ya, dia butuh sebuah mujizat. Pegawai istana dalam cerita ini itu bukan sebagai pegawai biasa, Bapak Ibu. Dia termasuk salah satu dari keluarga kerajaan yang bekerja di istana. Artinya apa? Artinya dia orang yang terpandang, orang penting.
Biasanya orang ini, orang seperti ini, mereka punya orang yang bisa disuruh-suruh. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia sendiri yang pergi. Dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Dia ingin meminta mujizat kesembuhan buat anaknya yang sudah hampir mati, Alkitab katakan. Keadaan pegawai istana ini juga mungkin adalah keadaan kita pada saat ini ya. Mungkin di antara kita dalam keadaan terdesak seperti pegawai istana. Kita membutuhkan satu mujizat hari-hari ini. Mungkin situasi seperti penyakit yang sudah bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Atau mungkin kita terlilit hutang saat-saat ini. Sampai kita tidak tahu bagaimana caranya kita harus bayar. Atau mungkin hubungan kita dengan pasangan kita yang sudah mulai retak. Atau mungkin hubungan antara mertua dengan menantu yang sudah beku, sudah tidak bisa cair lagi sepertinya. Apapun keadaan kita membutuhkan mujizat. Karena semua usaha sudah kita coba dan tidak ada hasilnya. Bila itu kita alami saat ini, datanglah kepada Tuhan. Karena Dia sanggup mengubah air menjadi anggur yang enak. Dia bisa mengubah situasi yang sedemikian menyesakkan menjadi situasi yang mengembirakan. Hanya Tuhan yang sanggup. Mengapa kita mengikuti Yesus? Jadi ketika akhirnya pegawai istana itu berjumpa dengan Tuhan, pegawai istana itu tanpa bicara panjang lebar dia langsung mengutarakan apa yang menjadi masalahnya. Yang menarik adalah reaksi Yesus. Ya, kalau kita baca di Yohanes 4 ayat 48 mengatakan begini. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Kata kamu itu bukan hanya ditujukan kepada pegawai istana. Tetapi kata kamu dalam bentuk aslinya itu berbentuk jamak. Itu ditujukan kepada juga orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Yaitu orang-orang Galilea pada saat itu. Karena seringkali kita tidak percaya ketika kita tidak melihat. Betul? Kita selalu minta bukti. Betul gak sih dia mengasihi saya? Mana buktinya? Kenapa Yesus berkata begitu? Karena waktu bertemu pegawai istana itu Yesus selalu diikuti oleh ratusan orang. Maklum pada saat itu Yesus itu sedang viral. Karena sebagian besar orang yang mengikuti Yesus, mereka tahu bahwa mereka juga ikut pesta di Kana pada waktu itu. Dan mereka melihat bagaimana Tuhan mengubah air menjadi anggur. Ya, sepertinya keras perkataan Yesus. Kalau untuk mengerti ini, ya kita bisa baca di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di Yohanes 4 ayat 39. Ya, ini kejadian bagaimana Yesus itu berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Ya, Yohanes 4 ayat 39 mengatakan begini, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40, Yohanes 4 ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya
Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Satu kota di Samaria itu percaya karena kesaksian perempuan Samaria. Bapak Ibu tahu orang Samaria itu adalah warga negara kelas 2 pada saat itu. Mereka nggak dianggap oleh orang Galilea yang adalah Yahudi asli. Makanya Yesus kecewa. Orang Samaria aja percaya kepada dia. Itu sebabnya mengapa Yesus sampai menegur orang-orang yang mengikutinya. Orang Samaria yang oleh orang Yahudi dianggap sebagai warga kelas 2. Itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Sedangkan orang-orang Galilea yang adalah orang Yahudi asli malah tidak percaya bahwa dia adalah Mesias. Memang tidak mudah. Ya, kadang memang lebih mudah bagi orang yang merasa ditolak dan orang yang sadar bahwa dirinya orang berdosa untuk menerima kasih karunia daripada orang yang merasa dirinya benar. Hati-hati ya dengan kata merasa. Oh, merasa. Saya merasa udah benar. Merasa. Jadi orang-orang Galilea itu mengikuti Yesus bukan karena mereka percaya kepada Yesus, bukan. Tetapi karena mereka sudah melihat mujizat. Bagaimana air anggur itu, air biasa menjadi anggur yang enak. Ya. Jadi di mata mereka Yesus adalah tetap anak Yusuf, tukang kayu, yang bagaimana bisa melakukan mujizat. Nah ini bahaya nih. Ya. Jadi memang ada dua tipe orang Kristen itu. Ada yang pertama itu orang Kristen yang memang memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Tapi ada juga orang yang hanya mau mujizatnya. Nah, kita nih di mana nih? Kita ada di mana? Apakah kita hanya ingin mujizat Tuhan? Atau kita sungguh-sungguh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Hubungan yang intim dengan Tuhan? Ada orang Kristen yang sepertinya menyambut Tuhan. Nah, seperti orang Galilea itu. Mengikutinya dengan setia, melayaninya, tetapi sebenarnya yang mereka cari adalah berkat-Nya. Nah, ini bahaya. Apakah kita seperti itu? Jadi mengikut Tuhan bukan karena cinta kepadanya, tetapi hanya karena butuh. Kekristenan bukan tentang situasi agar doa kita dijawab. Kadang Tuhan tidak menjawab doa kita karena doa kita salah. Kekristenan juga bukan tentang memilih apa yang kita suka dari Injil dan menolak sisanya. Oh ini nggak cocok, ini nggak cocok, ayat ini cocoknya buat yang itu, bukan buat saya. Kekristenan adalah tentang mengalami hubungan dengan Tuhan. Itu lebih penting daripada segala sesuatu. Ya, pegawai istana itu jauh-jauh datang kepada Yesus karena ia ingin membawa Yesus ke rumahnya, tapi supaya Yesus ya mengobati anaknya. Namun Yesus malah sepertinya mengusir dia. Ya. Anehnya pegawai istana itu menurut saja di tengah jalan dan dia menerima kabar bahwa anaknya sudah sembuh. Kalau kita baca di Yohanes 4 ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Yang 50, ayat 50 kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Jadi sepertinya pegawai istana itu gagal ketika berjumpa dengan Tuhan. Tuhan sepertinya masa bodoh mengusir dia. Tetapi di sini dikatakan ia percaya. Jadi Sadrak, Mesak dan Abednego dengan pegawai istana itu memiliki rasa percaya yang luar biasa kepada Tuhan. Dan dia mengalami mujizat.
Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tapi percayalah, cara Tuhan bekerja tidak selalu seperti apa yang kita bayangkan dan kita rencanakan. Ada banyak cara Tuhan menolong kita, ada banyak cara Tuhan hadir dalam hidup kita dan memberi kekuatan kepada kita. Ada banyak cara. Kita tidak bisa mengukur kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu dengan pikiran kita yang terbatas. Jeleknya kita nih ya, hobi kita. Kita seringkali memberitahukan Tuhan apa yang harus dilakukan oleh Tuhan. Tuhan harusnya begini. Tuhan itu harusnya begitu. Kalau nggak begini, kecewa saya. Kita tuh hobinya gitu. Jadi lewat kisah ini kita bisa belajar bahwa mujizat terbesar itu bukan apakah doa kita dijawab, atau sakit kita disembuhkan, atau kita lolos dari dapur perapian, bukan. Mujizat terbesar adalah ketika kita percaya kepada Yesus, katakan amin. Kalau kita percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Jadi penyertaan Allah ya, itu adalah bagian dari mujizat bagi kita yang percaya kepada Yesus. Kita orang berdosa, dikuduskan, dibenarkan, bahkan kita dimuliakan Tuhan. Itu mujizat Bapak Ibu. Jangan selalu berpikir mujizat yang buta dicelikan, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir hal-hal yang spektakuler seperti itu. Padahal kita selalu mengalami mujizat tiap hari. Amin. Jeleknya kita nih, kita jarang bersyukur untuk itu. Kita jarang mengucap syukur untuk itu. Kemarin sempat diskusi dengan Bapak Uda, ya, kesadaran orang ketika dia mengalami kasih Tuhan setiap hari di ratapan itu, di kitab ratapan, kasih Tuhan baru setiap hari. Kalau dia menyadari bahwa kasih Tuhan itu baru setiap hari, itu luar biasa. Hidupnya penuh dengan sukacita, hidupnya penuh dengan mujizat Bapak Ibu. Dan dia tahu dia harus melakukan apa hari itu untuk Tuhannya. Itu dahsyat. Jadi mujizat terbesar bagi kita adalah ketika kita percaya kepada Kristus. Kita orang yang berdosa ini diubah Tuhan ya, menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, itu mujizat. Amin. Jadi tidak selalu harus lolos dari dapur perapian. Enggak selalu harus kemudian mengalami kesembuhan yang luar biasa. Enggak mesti begitu. Mari kita rubah cara kita, paradigma berpikir kita, bahwa sesungguhnya setiap hari kita mengalami mujizat. Amin. Dan itu adalah penyertaan Allah. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Tak terbatas. Kita nyanyikan lagu Tak Terbatas. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu
Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya Engkau Tuhan yang memimpin. Terima kasih. Kami kagum akan caramu Tuhan. Kami kagum caramu mencintai kami. Kau selalu hadir dalam proses hidup kami. Penyertamu sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa.
mujizat terbesar yang pernah terjadi dalam kehidupan kita adalah keselamatan kita dalam Kristus melalui karya salib. Kita harus menyadari bahwa setiap hari kita mengalami mujizat. Itulah penyertaan Allah bagi kita. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan mengingatkan kami, sungguh Tuhan Kau begitu baik. Karena bagi kami, setiap hari kami mengalami mujizat itu. Setiap hari kami mengalami berkat Tuhan itu. Itu bukti penyertaan Allah. Itu bukti Engkau begitu mengasihi kami. Ampuni apabila selama ini kami mengabaikan dan lupa bersyukur. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami untuk kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur dan melakukan apa yang Tuhan mau. Mari terus berjalanlah bersama kami Tuhan. Bersama Tuhan kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kami keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ditanamkan biar kebenaran firman Tuhan ini senantiasa hidup dalam hidup kami. Dan tuntun kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari para kudus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Pandang kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai Dia datang untuk kedua kalinya menjemput kita. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ambillah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh. Hidup mencari jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Silakan duduk. Silakan bersaat teduh sejenak. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.